pagi. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. buat Halo, kita selamat semua. pagi ya Buna. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Pagi ya Haleluya. Bunda. Selamat pagi. Pagi Selamat pagi. semuanya. Ya, selamat pagi Ibu Duma, Pak Mardani, juga selamat pagi untuk Ibu Nancy dan Pak Jusman yang suaranya sudah kedengaran duluan, juga Amin. Ibu Sinai, Ibu Rika, Ibu Biho. Selamat pagi Bu, dan juga untuk Ibu Leli Kristiani, Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, Ibu Herina Wijaya, Ibu Juli, Bu Sekar, Ibu Tia Pardede. Selamat pagi, dan juga Ibu Lingga juga selamat pagi. Bagaimana Ibu Tia? Still waiting for the response and news, the progress. Ya, saya ngajuin 2 judul, yang satu ditolak karena dosennya nggak ahli di bidangnya. Terus malah yang satu ini sebenarnya lebih relate ke kerjaan. Oh gitu. Hanya minggu depan kami ketemu untuk diskusi menentukan, karena memang harus sesegera mungkin biar mulai nulis. Mohon doanya. Berarti tinggal nunggu kabar satu lagi Bu maksudnya? Iya, ada 2 dosen kebetulan. Oh, oke. Nanti kita doakan. Kita doakan dosennya ya. Mau didoakan secara khusus nggak dosen yang kurang ahli itu supaya dia mau belajar lagi jadi biar lebih ahli. Harusnya saya yang belajar. Oh gitu ya. Aduh. Karena Tapi saya juga nggak ahli juga. ya, tapi kita semua ya. Biar Tuhan yang tentukan lah, bukan Betul. dosen. Wah itu jawaban orang beriman. Kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya kalau Tuhan yang tentukan, datanya pasti ada. Amin. Karena kan tahu sendiri Indonesia datanya susah. Amin. Dan juga valid ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Ya, benar. Ya, terima kasih banyak Bu Tia. Kita tetap berdoa terus ya. Kita juga doakan terus Ibu Tia, Bapak Ibu. Pokoknya doakan aja. Mungkin ada yang berpikir, emang ada apa ya gitu. Yang penting doakan aja Bu Tia Pardede di Birmingham. Supaya diskusinya minggu Bunda, depan berhasil. mohon doa juga, kami mau mulai komsel perdana untuk student di sini, karena sebelumnya nggak pernah ada komsel. Wow, that's good. Ibu mau buka cabang BW di sana? Komsel kecil-kecilan. It's okay Bu. Saya berdoa, nanti kita doakan supaya teman-teman di sana di Birmingham ketika mengambil waktu untuk Tuhan, nanti Tuhan akan menyediakan waktu untuk memberikan berkat dan pertolongannya, pasti itu. Ya, it's good Bu. Puji Tuhan, salam kenal kalau gitu untuk teman-teman di sana. Hopefully mereka juga bisa join di BW, dan hopefully yang di BW juga bisa jadi bahan juga untuk komsel di sana yang practically juga dan relevan buat kehidupan. Oke Bapak Ibu sekalian dan semuanya, Bu saya lihat Bu Mariana Sitepu, Bu Lingga juga gabung. Shalom. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Iya, Bu Sisilawati sudah bergabung juga dan juga bersama Abuni Kartika. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang besar. Kami percaya rahmat dan cinta kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tiada lain yang kami dapat harapkan kecuali pertolongan itu datang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita mungkin Bapak Ibu merasa, iya saya nyanyi suara saya nggak kedengeran Abuna. Pengen banget Abuna bisa dengar suara Ibu sama Bapak gitu ya. Tapi kalau dibuka semua nanti malah yang ada suaranya kacau balau ya. Karena
timbul tenggelam dan lain sebagainya. Malah kita juga sama masing-masing tidak akan dengar suara kita. Jadi Abu Namun izin kalau di Zoom memang harus satu orang yang buka supaya suara musiknya juga kedengeran. Nah, Bunda berharap Bapak Ibu tetap memuji dan menyembah Tuhan ya. Jangan ada yang diam apalagi tidur ya. Supaya iman kita yang tertidur bangkit. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ini pujian yang akan kita naikkan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah kemenanganku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, Kau Tuhanku, di atas segalanya. Oh, 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 Yesus, Yesus. Engkaulah penyelamat dan Engkaulah penolongku ya Tuhan Yesus. Biarlah mulutku selalu memuji nama-Mu apapun keadaanku hari-hari ini. Karena aku percaya Engkau adalah sumber masa depanku. Di dalam-Mu terletak rancangan yang indah bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih. Berarti hari ini kita lanjut ya Abuna. Yes, hari ini kita lanjut dong. Mari kita buka sama-sama dan boleh Anda catat juga Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya, coba walaupun gak kedengaran suaranya, tapi boleh tepuk tangan di tempat Bapak Ibu supaya Abuna bisa lihat yang semangat mana. Wah, puji Tuhan. Ya, semoga yang tidak sempat buka kamera tetap semangat ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita langsung buka di 1 Tawarikh pasal yang ke-8. Kita lanjut di ayat yang ke-29. Oke, kemarin kita baca tentang keturunan Benyamin, sekarang keturunan Saul Bapak Ibu ya. Keturunan Saul, tetapi Gibeon diam bapak Gibeon. Tetapi di Gibeon diam bapak Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya Ma'akha, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zekhir, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkiswa, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mikha. Anak Mikha ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 anak orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Isek, saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekilas mungkin kita juga tidak melihat perbedaan apa yang kita baca di daftar keturunan ya.
sebagaimana karakter penulisan di kitab Tawarikh. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita telusuri dan telaah lebih teliti lagi Bapak Ibu, sesuai dengan judul di sana ada kata Saul di sana ya, atau Saul. Nah, dalam hidup ini seperti cerita dari Saul dan Daud, Saul dan yang lainnya. Ini kita melihat bahwa sebuah kehidupan, fenomena kehidupan apapun latar belakang keluarga kita, ya, setiap individu akan diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Dan dari sekian banyak pilihan yang ada, itu at the end of the days, pilihannya cuma ada dua. Mau taat, kita pilih untuk taat, atau kita memilih untuk menolak. Menolak taat maksud saya. Ya. Sekali lagi, pilihan itu cuma dua. Milih taat atau menolak untuk taat. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian terkasih, bagaimana kehidupan Saul. Nah, kenapa Abuna bisa mendapat impresi ini? Karena di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa bapak leluhurnya Saul itu namanya Yeiel. Siapa itu Yeiel? Yeiel itu adalah leader atau pemimpin orang-orang di Gibeon. Seperti yang kita sudah baca tadi. Tetapi di Gibeon dia bapak Gibeon. Ya. Jadi ini artinya ini adalah bapak leluhurnya Saul. Karena di bawah setelah itu muncul kata Saul. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga bisa melihat bahwa di sini kita ingat kita pernah bahas loh di kitab Yosua. Tapi kalau kita baca sekarang nanti waktunya keburu habis. Karena Bapak Ibu harus mungkin langsung melanjutkan pekerjaan dan juga istirahat. Jadi intinya nanti Bapak Ibu seharian bisa baca di Yosua pasal 9. Ya. Nah di Yosua pasal 9 itu ada sebuah perjanjian dengan orang Gibeon. Yang dibuat ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi waktu itu mereka memasukinya tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Ya, yang akhirnya seperti yang ditulis di ayat 30 dan 32 bagian ini, bahwa anak-anak atau orang-orang yang menjadi bagian dari suku Benyamin. Makanya di ayat 40 bagian terakhir, mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Nah, yang menarik, bukan menarik dalam arti positif sebenarnya, tapi yang menjadi pelajaran buat kita. Si Yeiel ini mengambil bagi dirinya seorang istri namanya Ma'akha. Ya, kita sudah baca di ayat 29 Ma'akha. Nah, siapa ini Ma'akha? Ma'akha ini bukan perempuan Israel, tetapi Ma'akha ini orang Aram yang pada waktu itu secara umum bangsa Aram itu masih menyembah yang namanya berhala atau menyembah kuasa di luar daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat BW yang tahun lalu kita bahas tentang Saul, di sini sekarang kita makin paham. Oh, ternyata karena inilah kita bisa pahami bagaimana Raja Saul walaupun sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi kecenderungan hidupnya itu lebih kepada mencampur adukan keyakinan kepada Allah besar, Tuhan Juru Selamat, dengan Allah-Allah lain, versi yang dia anggap sebagai Allah juga. Ya. Bahkan Saul pun terjebak dalam spiritisme. Ya. Kepercayaan dengan roh-roh yang lain gitu, selain roh Allah sendiri. Dan kita bisa coba ingat lagi, anak tertuanya Saul itu kan namanya Yonatan, walaupun misalnya dia seharusnya berhak untuk menduduki tahta kerajaan setelah Saul, tetapi karena Yonatan ini tahu bahwa
kehendak Allah bukan dia yang duduk di tahta kerajaan Israel pada waktu itu. Itu sudah diberikan kepada sahabatnya, namanya Daud. Makanya Yonatan memilih untuk taat dengan pilihan Allah. Nah, jadi kita sekarang makin tahu antara milih taat dengan Tuhan atau tidak taat dengan Tuhan. Lalu setelah taat, kita tetap taat nggak dengan pilihannya Tuhan? Karena ada orang yang taat sama Tuhan, tapi begitu Tuhan pilih sesuatu, dia nggak mau, dia nggak taat. Dia mencoba kemungkinan atau jalan keluar lain, exit yang lain. Karena menurut dia pilihan Tuhan itu nggak sesuai dengan apa yang dia pilih dan dia kehendaki. Jadi memang secara sekilas ini kok kayaknya nggak ada manfaatnya. Tetapi dari silsilah ini kita tahu, oh berarti kalau di dalam keluarga saya, misalnya nih, masih ada yang belum percaya Tuhan, masih ada yang percaya dengan ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain, bukan sesuatu yang perlu disesalkan Bapak Ibu. Karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana Tuhan memilih saudara dan saya sebagai orang-orang pilihannya yang dipercaya oleh Allah untuk bertumbuh di BW. Dan nah ini pilihan Allah. Misalnya kehendak Allah adalah, rencana Allah adalah, pilihan Allah adalah supaya saudara dan saya itu tidak ragu memperkatakan, mengajak orang, yuk join yuk, kita bangun pagi yuk, sama-sama kita ikut BW yuk. Masihkah ini menjadi pilihan kita Bapak Ibu? Jadi seringkali kita memilih taat iya, memilih Allah iya, tetapi ketika Allah memberikan pilihannya kepada kita, kita menolak. Sama. Demikian juga Saul demikian. Gambaran kehidupan Saul sama Yonatan ini kan dua hal yang berbeda, bapaknya dan anaknya. Kontras sekali. Sisi lain, poin yang berikutnya menunjukkan apa? Bukan perbedaan kontras ini antara bapaknya yang masih percaya dengan kuasa lain dan anak yang tidak percaya dengan memilih untuk tidak percaya dengan kuasa lain dan memilih untuk tetap hanya percaya kepada Tuhan saja. Ini bukanlah satu-satunya faktor yang akan menentukan pertumbuhan iman seseorang dan masa depan seseorang. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau suami istri berbeda, jangan langsung menganggap bahwa ini kekeliruan dan pilihan Tuhan ini salah. Karena kalau kita ngomong kayak begitu, berarti kita memang taat sama Tuhan, kita berdoa, tetapi kita tidak mau taat dengan pilihan Tuhan. Jadi bagaimana Abuna? Ya nggak ada gimana-gimana. Kalau kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan satu-satunya Allah, sebagaimana ditulis di kitab suci, berdasarkan sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai ia inkarnasi menjadi daging, berarti kita pun harus memilih dia sebagai pilihan satu-satunya untuk taat hanya kepada dia. Gak cuma sekedar taat kepada firman-Nya saja, gak cuma taat kepada setiap peraturannya saja, tetapi juga taat kepada pilihannya. Kalau Tuhan sudah memilih dia sebagai suamimu, taat dan sayangi, hormati, kasihi. Kalau Tuhan sudah memilih dia sebagai istrimu, taat, sayangi, hormati, dan cintai, kasihi. Kalau dia sudah memilihkan engkau pekerjaan itu, taat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, cintai pekerjaan itu, sama seperti engkau mencintai Tuhan Allahmu yang memilihkan engkau pekerjaan itu. Kalau dia sudah memilih satu bagian di luar dari pilihanmu, percayalah, Tuhan sedang mau mengajarkan. Kamu memilih saya untuk jadi Tuhanmu, memilih taat sama saya, termasuk taat dengan pilihan saya enggak? Jadi Bapak Ibu, mari jangan hanya kita taat kepada Tuhannya saja. Jangan kita hanya taat kepada
peraturan-peraturannya saja. Tetapi mari kita taat dengan pilihan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Sebab Engkau telah memilihku dan menenun aku di rahim ibuku. Engkau tahu betul setiap rancangan dalam hidupku, yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberiku hari depan yang penuh harapan. Hari ini aku belajar tidak hanya mencintai dan mentaati Engkau, kebenaran-kebenaran firman-Mu, peraturan-peraturan-Mu saja, tetapi juga taat dalam pilihan Tuhan. Kalau hari ini, kalau kemarin, kalau tadi malam, bahkan tadi pagi, aku masih kompromi, aku masih tawar-menawar dengan Tuhan. Bisa enggak Tuhan? Jangan yang ini. Boleh enggak Tuhan? Aku begini. Hari ini kami dinasehati, diingatkan, ditegur dengan penuh kasih oleh Roh Kudus. Engkau mengatakan, ini pilihanku. Maukah engkau juga taat dalam pilihanku atau taat dengan apa yang kupilih? Untuk itu Bapak Ibu, benarlah nas firman Tuhan yang berkata, kerjakanlah segala sesuatu selayaknya atau seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita boleh percaya, hari ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita pun juga orang-orang yang Tuhan ingin ketahui, apakah kita juga mau mentaati atau mau memilih taat dengan apa yang sudah menjadi pilihan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Biarlah pesan Tuhan hari ini menjadikan dan mengingatkan kita kembali, memberikan kepada kita pemahaman yang sejati. Mungkin keluarga kita ada yang berantakan, mungkin keluarga kita sedang berantakan, tapi bukan berarti keluarga kita akan pasti hancur berantakan. Saya sangat terlalu percaya, kalau Tuhan sudah memilihkan kita, apapun itu, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, maka kita pun perlu untuk taat dengan apa yang sudah menjadi pilihan Tuhan. Kita sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mengerjakannya, sungguh-sungguh mengasihinya. Saya sangat terlalu percaya, Dia Allah yang sanggup untuk membalikan keadaan kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah keadaan kita. Sama sebagaimana Ia Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Kami juga berdoa untuk Ibu Tia Pardede, sekalipun barangkali mungkin bukan pilihan Tuhan ketika salah satu dosen itu menolak. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan akan memberikan satu titik terang dan menguatkan Ibu Tia Pardede. Demikian juga untuk Pak Antapinem dan Ibu yang kemarin minta didoakan untuk survei yang akan dilakukan. Kami berdoa supaya survei itu berjalan dengan baik, tidak dihalang-halangi, tidak dipersulit, sehingga produk yang akan dipasarkan benar-benar menjadi produk yang memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini oleh setiap kami. Engkau juga yang memberkati setiap buah kandungan agar tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Engkau juga memberkati setiap kami yang hari ini akan bepergian jauh. Tuhan akan menyertai. Dan Engkau juga akan memberkati keluar masuk kami dimanapun kami berada. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sejati. Bapak Ibu, saudara sekalian, buka tangan saudara. Terimalah berkat yang sudah disiapkan Allah. Sebagaimana Ia menjanjikan bahwa tahun inilah tahun yang spektakuler dengan berkat-berkat yang spektakuler. Tuhan berfirman bahwa Ia akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
Ia akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ia juga berfirman, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah dan jadilah berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memberimu pilihan yang terbaik menurut kehendak Allah, yang harus menjadi pilihan kita juga untuk taat dengan apa yang sudah Tuhan pilihkan dalam hidup kita untuk kita jalani. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Ya, beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ingat, apapun latar belakang keadaannya ya Bapak Ibu, kita nggak cuma sekedar mentok di memilih taat kepada Tuhan saja, habis itu selesai. Nggak sampai ke bagian-bagian dalamnya. Nah, hari ini Roh Kudus singkapkan satu persatu. Ada bagian-bagian yang harus kita telaah dan teliti lagi. Dengan pilihan Tuhan, saya berdoa dan Abuna berharap, yuk kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, supaya kita sanggup untuk taat juga dengan apa yang sudah Tuhan pilihkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Iya, sama-sama kasih, Abuna. Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat, tetap bersuka cita, hati-hati di jalan. Abuna, Abuni, semuanya Bapak-Bapak Ibu, selamat kita beristirahat. Tuhan memberkati. Siap. Sama-sama Bu Lingga, Pak Mardani juga Pak Jusman, Gus Inai semuanya. Ya, sama-sama Bu Biho, Bu Tia. Oke, Bapak Ibu sekalian, mulai tegodang Yesus di Betama Masu-Masu. Have a nice day untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Cai Cien kalau gitu. Sampai besok. Oke? Ya. Tuhan berkati. Bye. Shalom. Dah.